I sing to you, Lord. With everything in me, I sing to you, Lord. With every time I have, I sing for you. For you, I sing to you, Lord. My life and my soul, it's been redeemed by your grace, Almighty. From the deepest of my heart, I worship you. Oh, I worship you. Name above all names, God of all creation, there is none like you. There is none like you, my Lord. King of all nations, Savior who redeemed us. Everything you want, let your will be done for me. My life and my soul, redeemed by your grace, oh my King. From the deepest of my heart, I worship you. Jesus, I worship you. Name above all names, God of all creation, there is none like you. There is none like you, my Lord. King of all nations, Savior who redeemed us. Let everything you want, let your will be done in me. I sing to you, my Lord. I sing to you, my Lord. I sing to you, my Lord. Oh, I sing to you, my above all names, God of all creations, there is none like you. There is none like you, my Lord. King of all nations, Savior who redeemed us. Everything you want, let
and in me. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di tempat ini bahkan yang menyaksikan siaran tunda pada channel YouTube GSKI Bukit Raya. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Semata-mata kita ada di tempat ini. Kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan menghormati Allah Elohim Yahweh. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang dengan kasih Pendeta Madia Ripka membawa kita di dalam doa. Mari kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur atas pagi hari ini Tuhan, atas penyertaan dan pertolongan-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Akan memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan memampukan kami pagi hari ini untuk kami sama-sama beribadah di tempat ini dan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap kami yang hadir, memberkati mereka yang dalam perjalanan, juga mereka yang boleh mendengar siaran tunda nanti Bapa. Engkau juga memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Tuhan juga memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani, baik memimpin pujian, memainkan musik, terlebih hamba yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-Mu, hikmat maripat yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami. Karena kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memulihkan kami, memperbaharui kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Puji sembah kami naikkan kepadamu ya Allah Elohim Yahweh. Kami mau menyenangkan hati-Mu dengan pujian kami, dengan tulus di hadapan-Mu. Haleluya. Ku hanya ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu, segala perkara setiap waktu. Sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
menyenangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Mari sampaikan pujian ini ke hadapan Tuhan dengan tulus. Keinginan kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu saja ya Allah. Haleluya. Mari bersama sampaikan. Ku hanya ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selama menyenangkan-Mu. Amin. Dengan tulus Tuhan kami sampaikan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Oh, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu saja Tuhan. Menyenangkan-Mu, haleluya. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Jemaat saja katakan menyenangkan-Mu. Ya Bapa, ini kerinduan kami, ini mau kami di hadapan-Mu ya Elohim Yahweh. Biarlah hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu saja. Haleluya. Kami sampaikan pujian ini di hadapan-Mu sebagai doa kami ya Elohim Yahweh. Dengan tulus kami sampaikan ya Bapa. Amin. Mari bersama-sama katakan. Menyenangkan-Mu saja.
menyenangkan Tuhan. Ya, benar Tuhan, ini pengakuan kami, hanya menyenangkan-Mu saja dalam sisa hari hidup kami Tuhan. Perkenankanlah pujian kami di hadapan-Mu. Oh, sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah Elohim Yahweh, Maha mulia, Maha kudus. Terimalah sembah, terimalah puji, terimalah hormat kami. Elohim Yahweh, besar kuasa-Mu, Kau menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya Tuhan. Kami percaya berkat kasih-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu kami rasakan. Oh, pembelaan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, buat apa yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu saja, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami persembahkan di mezbah kudus-Mu Tuhan. Haleluya, terimalah diri kami, terimalah hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Oh, kami sungguh ingin menjadi anak kesukaan-Mu saja Tuhan. Setiap detik, setiap waktu hari hidup kami menyenangkan-Mu Elohim yang berbagi. Haleluya, haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan. Mari jemaat Allah di tempat ini sungguh-sungguh sampaikan pujian ini di hadapan Tuhan. Senangkan hati Tuhan pagi hari ini dalam segala. Amin Tuhan, amin. Kau melihat setiap isi hati kami Tuhan, yang merindukan Engkau. Menyenangkan-Mu, coba setiap hari senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Sekali lagi sampaikan menyenangkan-Mu Bapa.
yang terbaik buat Allah kita, Elohim Yahweh yang maha hidup, maha kudus, maha mulia. Amin. Sungguh kita bersuka di hadapan Tuhan. Boleh lambaikan tangan kiri kanan, kita bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari bersama sampaikan pujian kita. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi. Lembah yang sangat curam, semua itu harus ku jalan. Sekali lagi katakan, jalan tak selalu rata. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi. Lembah yang sangat curam, semua itu harus ku jalani. Mari bersama katakan. Mari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Tapi sungguh kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi. Lembah yang sangat curam, semua itu harus ku jalani. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Walau banyak lelah, ku berjalan. Nama iman kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersama. Jemaat saja sampaikan, ku berlari. Sekali lagi sampaikan, ku berlari, tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Ku sanggup menanggung semua bersamamu. Ku sanggup menanggung semua bersamamu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Mari bersama kita posisikan keberadaan kita di hadapan Allah. Kita bersama ingin mendengarkan suara Tuhan. Ya Elohim Yahweh, kami merindukan Engkau setiap hari, setiap waktu hidup kami. Elohim Yahweh. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Roh Kudus dalamku Kau materaikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Lebih sungguh kita naikkan pujian di hadapan Allah. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Roh Kudus dalamku Kau materaikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti
tugas PDM Raerola. Buka matamu agar aku mengerti kehendak-Mu Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna, supaya Aku jadi sempurna. Benar Tuhan, kerinduan kami untuk menjadi sempurna seperti Engkau. Tapi kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak sanggup melakukannya. Kami perlukan Roh Kudus dalam hidup kami yang memimpin kami, yang menolong kami, supaya kami boleh menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami di hadapan Tuhan saat ini untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Jadikan diri kami seperti tanah yang subur Tuhan, supaya benih firman-Mu ini dapat bertumbuh, dapat berakar dan berbuah yang manis untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menolak setiap kuasa kegelapan roh jahat di udara yang mencoba untuk mengambil berkat firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami. Kami lapar dan haus akan kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang mulia, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita sudah masuk di bulan Desember ya. Bulan terakhir di tahun ini. Bulan yang mulai di gereja-gereja tenda-tenda semua ya. Gantian ya kan. Mulai dari tanggal 1 tuh sudah ada yang merayakan Natal ya. Kalau di Kota Palangkaraya ini sudah ada. 1, 2 terus sampai Januari, bahkan ada yang Februari masih merayakan Natal, betul nggak saudara? Oke, dan kita nanti akan merayakan Natal fix di minggu depan berarti ya, tanggal 12, waktunya tinggal seminggu lagi. Puji Tuhan, di kesempatan yang indah di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita saudara. Silahkan ditampilkan slide-nya, kita buka Alkitab kita. Untuk firman Tuhan kali ini adalah sesuatu khotbah tentang Natal yang mungkin belum pernah saudara dengar ya. Kalau kita bicara soal Natal atau kelahiran Tuhan, pasti yang dikhotbahin itu apa ya? Tentang gembala di padang ya, atau malaikat, atau proses kelahiran Tuhan, atau Yohanes 3 ayat 16 dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saat ini Tuhan ingin supaya saudara, saya dan saudara mengerti ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu, dan ada sesuatu yang kadang-kadang kita tidak perhatikan sehingga itu luput, padahal itu berkatnya sangat luar biasa bagi kita saudara. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Ya. Boleh baca di Alkitab yang di HP atau di depan sini boleh juga, sudah ada ya. Oke. Saya akan bacakan atau kita baca sama-sama ya. Karena kalau saudara baca, ngucapin firman Tuhan itu ada berkatnya sendiri. Ya, mau diberkati semua kan pasti kan. Oke, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini berapa ratus atau berapa ribu, berapa ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Betul nggak saudara?
Jadi kalau bisa dibilang bahwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sudah, kalau istilah Alkitabnya, dinubuatkan, ya kan? Sudah dinubuatkan. Jadi Allah Bapa, Elohim Yahweh sudah ngasih tahu ke manusia bahwa nanti akan ada seorang Raja Damai, Juru Selamat, Mesias. Sudah dikasih tahu beratus-ratus tahun sebelum Raja Damai itu tiba. Sesuatu yang penting kalau kita mengadakan suatu event atau momen, contoh pernikahan, contoh aja ya. Kalau seorang mau menikah, biasanya dipersiapkan berapa bulan sebelumnya, betul nggak? Jarang sekali atau mungkin tidak ada, mungkin tapi kalau ada tuh langka. Misalnya ada dua orang sedang berpacaran gitu ya. Tiba-tiba nih mereka berkata, besok kita nikah yuk. Terus yang satu bilang oke. Terus besoknya mereka nikah. Kira-kira bisa nggak, saudara? Kalau dibilang bisa pasti bisa. Tapi apakah waktu mereka nikah itu acaranya bagus? Nggak mungkin. Karena persiapannya cuma satu hari. Ya kan? Itu contoh aja. Atau contoh, kemarin ada parade Natal tuh ya, anak saya ikut. Itu pasti persiapannya, karena saya ya bukannya karena kesombongan. Saya adalah salah satu orang yang pertama bikin parade itu. Ya, setiap 1 Desember, saya ingat sekali tahun 2006 mulainya. Ya, puji Tuhan kalau sekarang masih berlangsung. Persiapannya itu berbulan-bulan sebelumnya, saudara. Waktu kami bikin parade Natal itu. Surat undangan kami sebar ke sekolah-sekolah, ke gereja-gereja. Sambil berdoa, berharap-harap cemas. Datang nggak ya gitu ya. Dipersiapkan rutenya, dipersiapkan, kami hubungin polisi untuk mengawal, dinas perhubungan, semua. Konsumsi yang begitu besar, semua kan harus dikasih konsumsi, ada hadiahnya. Waktu itu kalau nggak salah motor, saudara. Hadiahnya tuh motor, 2 motor. Untuk parade terbaik gitu ya, grup terbaik. Itu persiapannya berbulan-bulan, dan saya ingat waktu itu tahun 2006-2007 sukses besar acaranya. Ya, luar biasa, yang ikut itu wah di luar ekspektasi kami. Yang tadinya cuma mau pakai pick up, jadi rencananya tuh memang di depan ada pemain musik ya, ada song leader sama pemain musik, ya pakai pick up aja lah. Waktu rapat kami pertama, saudara. Pakai pick up aja gitu ya, waktu panitia pertama awal tuh cuma 4 orang, saudara. Ya, cuma 4 orang. Termasuk saya ikut di situ. Nah, tapi ternyata begitu pas hari H, pick up sudah ada. Tapi ternyata begitu kami cek yang daftar itu ribuan. Semua sekolah mengatakan, semua sekolah dan semua gereja menyatakan akan datang membawa pasukannya masing-masing. Ya. Tapi untungnya persiapan kami sudah matang. Akhirnya yang tadinya mau pick up, kami dikasih mobil trailer, tronton tuh loh, tapi yang nggak ada ininya, yang nggak ada titik emasnya gitu. Itu dikasih, saudara. Nah, pakai ini. Jadi kamu pakai itu truk yang besar sekali tuh loh. Di situ, saudara. Waduh, ya itu paling depan. Di situ ada alat musiknya, singernya. Yang tadinya nggak pakai singer, jadi pakai singer banyak, saudara. Kami ambil perwakilan-perwakilan dari gereja-gereja gitu. Wah, senang sekali mereka. Jadi intinya seperti ini, saudara. Kalau kita mau mensukseskan satu event atau satu momen dalam hidup ini, dalam acara, kalau kita mau bikin acara gitu ya istilahnya ya. Semakin matang persiapan, semakin lama persiapan, semakin detail persiapan, pasti acara akan semakin maksimal. Tuhan aja seperti itu, apalagi kita. Waktu Tuhan mempersiapkan kelahiran Juru Selamat yang kita rayakan bulan ini, mungkin saudara kita berpikir bahwa Tuhan kan Maha Kuasa.
Gak perlu persiapan, dia maha kuasa, dia bisa semuanya. Kalau Tuhan katakan, Tuhan Yesus lahir besok, ya Tuhan tinggal ya ongkang-ongkang kaki aja kayak gini, ongkang maksudnya santai-santai di sorga sana, ya besok Tuhan lahir. Bisa nggak? Kita pikir bisa, karena dia maha kuasa, dia yang punya alam semesta. Tapi ternyata ayat-ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus beratus-ratus tahun sebelumnya. Bayangkan saudara, beratus-ratus tahun sebelumnya. Bahkan ada penafsir yang berkata, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung memikirkan cara untuk menyelamatkan manusia. Ya. 1 detik pada waktu Tuhan tahu Adam dan Hawa berbuat dosa, pada saat itu juga Tuhan langsung mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus. Dibuktikan dengan apa? Mengganti pakaian Adam dan Hawa, mereka bikin dari daun, ya kan? Tuhan ganti dengan apa? Kulit domba. Waktu kulit domba itu dibikin, domba itu harus dikorbankan dulu. Dan itu adalah lambang dari Tuhan Yesus yang disalib. Kenapa Tuhan mempersiapkan begitu lama tentang keselamatan ini? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan merasa bahwa kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan bulan ini adalah satu momentum terbesar bukan hanya bagi manusia, bagi seluruh alam semesta. Momentum atau kairos terbesar atau event, acara yang paling dahsyat yang tidak mungkin terulang lagi sepanjang sejarah manusia sampai nanti manusia masuk dalam langit baru dan bumi baru adalah kelahiran Tuhan kita di bulan Desember ini. Amin. Inilah event terbesar. Tetapi karena terlalu sering kita merayakannya sehingga kita merasa biasa-biasa saja. Ya kan? Menghadapi Natal saya selalu excited saudara. Kenapa? Karena saya tahu inilah event terbesar yang Tuhan persiapkan beratus-ratus tahun bahkan beribu-ribu tahun sebelumnya. Bayangkan untuk acara seperti parade aja yang dipersiapkan berbulan-bulan itu sukses. Itu menimbulkan suatu dampak yang luar biasa. Apalagi acara yang dipersiapkan oleh Tuhan sendiri, bukan manusia yang mempersiapkan. Yang mempersiapkan adalah Tuhan. Malaikat terlibat enggak? Malaikat terlibat. Ya kan sering kan kalau di gereja saya yang dulu tuh setiap Natal pasti ada malaikatnya, ya kan? Ada gembalanya, betul enggak? Malaikatnya dipersiapkan sama Tuhan untuk memberitahu kepada gembala. Kemarin seksi acara men-share itu kan rundown, betul enggak? Rundown acara Natal kita. Tuhan juga ada rundownnya. Iya, Tuhan Yesus lahirnya nanti oleh Maria. Itu ada rencananya sudah dipersiapkan. Nanti ada malaikat datangin gembala. Nanti ada orang majus, betul enggak? Iya kan, membawa persembahan. Semua itu rundownnya. Tuhan yang bikin dan Tuhan persiapkan beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun sebelumnya. Oke, slide yang berikutnya. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan matang. Memilih waktu yang tepat dan dia melaksanakan keputusan penyelamatan dengan tepat. Tidak berubah. Ya. Bagaimana dengan manusia? Apa yang menjadi, ini bagi Tuhan, ya, bagi alam semesta momen terbesar adalah kelahiran Tuhan Yesus. Tapi bagi manusia bukan itu. Momen terbesar dalam diri kita sebagai manusia, tahukah saudara apa itu? Momen terbesar dalam diri manusia adalah hari pada waktu dia mati. Itulah momen terbesar. Kalau bagi alam semesta ini, bagi Tuhan, momen terbesarnya adalah mempersiapkan bagaimana Tuhan Yesus lahir. Tapi bagi kita pribadi, secara pribadi masing-masing, ya bagi saya, bagi saudara, momen terbesar kita adalah hari di mana kita meninggalkan tubuh yang fana ini dan roh kita masuk ke dalam tubuh abadi. Itulah momen terbesar kita. Karena apa?
pada waktu kita mati, pada waktu kita meninggal dunia, supaya lebih jelasnya ini ya saudara, itu menentukan pada waktu kita meninggal dunia, roh kita, nyawa kita dimasukkan ke dalam tubuh abadi. Tubuh bukan seperti ini, tubuh yang tidak bisa mati lagi. Pada waktu masuk ke dalam tubuh abadi, pada saat kita mati, itu akan langsung, saudara. Langsung dibawa entah kita ke sorga atau ke neraka. Dalam hitungan sepersekian detik, kita akan langsung dibawa ke situ, ke ruang tunggunya. Ya, jadi neraka ada ruang tunggunya, sorga ada ruang tunggunya, dikumpulkan dulu. Nanti dihakimi, tapi sudah pasti. Waktu orang mati, dia sudah pasti tahu. Dia arahnya kemana. Ke sorga atau kemana, itu sudah pasti tahu. Jadi itulah event terbesar dalam hidup kita. Amin. Event itu event yang terbesar. Acara terbesar dalam hidup kita adalah apa? Kematian kita. Kalau kita mau mendapat hasil yang maksimal, hasil yang benar, masuk langit baru dan bumi baru bersama Tuhan, maka harus ada yang namanya persiapan. Itu, ya. Tuhan saja, Tuhan ini maha kuasa. Pada waktu dia ingin menyukseskan kelahiran Tuhan, dia harus mempersiapkannya beratus-ratus tahun. Lah kita manusia, kita bukan Tuhan, saudara. Saudara tidak mempersiapkan apa-apa pada waktu hidup ini. Kemudian saudara mati berharap masuk surga. Ngimpi sampean, ya kan orang Jawa bilang ya. Lupimi, betul nggak bahasa Dayaknya? Ya. Loh, seperti tadi saya bilang, ada orang pacaran, terus yang cowoknya ngomong ke ceweknya, besok nikah yuk. Yang ceweknya bilang, iya ayo. Terus berharap acaranya sukses, cateringnya enak, orang yang datang banyak, dekorasinya bagus, mungkin gak saudara? Tidak mungkin, hanya dalam waktu sehari. Tidak mungkin, mau orang yang banyak duitnya kayak apapun, kayak menghias pohon Natal nih, ini berapa minggu nih baru jadi ya kan? Pohon Natal ini ya contoh, kayak ya saya lihat kalian menghiasnya lama. Bisa gak menghiasnya sebentar? Bisa, tapi hasilnya elek gitu kan saudara. Bisa aja asal-asalan, dalam waktu 5 menit, ayo kita lomba menghias pohon Natal. Bisa nggak? Bisa, tapi hasilnya apa? Jelek. Beda dengan yang berminggu-minggu, ya kan? Pasti beda. Sama dengan hidup kita. Kenapa orang masih hidup sembarangan? Karena dia nggak tahu bahwa event terbesarnya itu adalah kematiannya itu perlu dipersiapkan seperti orang acara nikahan, acara ulang tahun, acara Natal gitu ya. Kalau mau sukses persiapannya harus matang. Hidup saudara kalau mau sukses nanti, sukses itu tidak diukur dengan uang yang saudara miliki di rekening atau jabatan yang kita miliki pada waktu kita mati nanti. Itu enggak dibawa, betul enggak? Masa saudara di peti ada uang saudara, tarik semua sebelum saudara mati, saudara bilang sama keluarga, tarik semua uang saya katanya ya. Di bank tarik semua, saya mau bawa dalam kubur, ngek mati gitu. Ya dicolong orang, betul nggak? Ya kan ada pencuri kubur tuh ada saudara. Nggak bisa dibawa. Jadi kalau kita mau memaknai Natal ini dengan benar, kita harus ingat Tuhan saja, ya, Tuhan yang maha kuasa, yang sungguh luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan saja mempersiapkan kedatangannya dengan begitu detail, dengan waktu yang lama, tidak sembarangan. Kan kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus datangnya di tahun 0 Masehi gitu ya kan? Kenapa Tuhan Yesus tidak datang pada waktu zaman Daud? Bisa enggak? Ya bisa, dia maha kuasa. Kenapa Tuhan Yesus tidak datang di masanya Habakuk atau Maleaki? Itu kan masa tergelapnya bangsa Israel. Kenapa Tuhan Yesus tidak datang pada waktu zaman Daniel dibuang ke Babel? Ya enggak? Itu kan mereka butuh juru selamat. Enggak. Ternyata Tuhan Yesus datang pada waktu zaman Yohanes Pembaptis. Pada waktu bangsa Israel dijajah oleh Roma. Ya karena menurut Tuhan itulah waktu yang tepat. Tapi maknanya adalah dia persiapkan dulu.
Tuhan persiapkan. Ya, sebelum Tuhan Yesus lahir, Tuhan mengurapi Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan. Betul kan? Ya, akulah, kata Yohanes, akulah suara di padang gurun yang berseru-seru, persiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus datang, jalannya dipersiapkan. Lah kita mau mati tidak pernah persiapan. Kemudian berkata, udahlah tenang aja, pasti masuk surga. Mana mungkin, saudara. Jalannya nggak ada. Mau jalan masuk surganya, saudara mau kemana? Mau lewat apa? Saudara tidak pernah buat jalannya itu. Tapi saudara bilang bahwa saudara pasti lewat jalan itu. Jalan menuju surga itu bukan jalan yang sudah jadi. Perhatikan itu ya. Saudara mati mau masuk surga, itu adalah jalan, tapi jalannya belum jadi. Jalan itu harus dibikin. Siapa yang bikin? Bukan Tuhan. Kita masing-masing yang bikin. Ya. Kita masing-masing yang bikin. Ya. Slide yang berikutnya. Ada tantangan dan halangan enggak waktu Tuhan mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus? Banyak. Loh, padahal dia Tuhan. Dia Tuhan yang maha kuasa. Tapi dia punya aturan. Karena Tuhan Yesus harus lahir sebagai manusia biasa, maka Tuhan Yesus mengalami hal-hal yang manusia alami. Untuk menjadi contoh bagi kita bahwa Tuhan aja mengalami hal ini. Masa kita enggak mau? Enggak mungkin. Tantangannya itu di Matius 1 dan Matius 2. Saya akan bacakan, saudara menyimak saja. Di Matius pasal yang ke-1, tantangan itu sudah ada. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus dikandung oleh Maria, itu sudah ada tantangan. Matius pasal 1, ayat yang ke-18, saya akan bacakan saja. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini masalah bukan, saudara? Masalah. Ya. Dari awal Tuhan Yesus mau dilahirkan, tantangan sudah muncul. Tantangannya mungkin orang bilang sepele, tapi Tuhan alami dan Tuhan pasrah. Tuhan yang maha kuasa loh. Sampai Tuhan harus mengirimkan salah satu malaikat yang paling tinggi. Kan ada 3 jenderal ya kan, saudara. Tinggal 2 karena yang satu membelot jadi iblis Lucifer. Dari 2 jenderal itu dikirimnya satu yang namanya Jenderal Gabriel untuk mendatangi siapa? Yusuf. Ayat yang ke-20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud untuk menceraikan Maria, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, sudah, tantangan pasti ada. Dari awal Tuhan Yesus sudah dipersiapkan loh. Tuhan loh yang mempersiapkan, ya kan. Begitu hari-hari mendekati kelahiran, ya kan, proses sudah dimulai nih, rundown istilahnya kalau di ibadah Natal itu, ya kan, sudah mulai nih doa pembukaan nih, ya kan, udah mulai. Masalah ada, saudara. Yusuf mau menceraikan Maria, itu masalah besar. Kemudian ada lagi, setelah Tuhan Yesus lahir, itu ada lagi masalahnya di Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf, Gabriel datang lagi, saudara, dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu maksudnya Tuhan Yesus yang masih kecil, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Bayangkan, saudara, ya.
Tuhan Yesus lahir masih bayi, kurang lebih 2 tahun umurnya, mau dibunuh oleh seorang raja. Sampai malaikat harus mendatangi Yusuf dan menyuruh Yusuf untuk lari. Bayangkan saudara, ini Tuhan loh. Kenapa Tuhan bisa mengirimkan malaikat yang berlaksa-laksa untuk mendatangi gembala. Tapi ini kok Tuhan gak membela Tuhan. Tuhan Yesusnya masih kecil saudara, mau dibunuh oleh seorang raja. Raja loh ini. Dan kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, raja mengerahkan seluruh prajuritnya untuk mencari anak umur di bawah 2 tahun. Dan kalau ada yang ketemu, anak itu langsung dibinasakan. Masalah enggak? Masalah. Tuhan tolong enggak? Dalam tanda kutip Tuhan enggak tolong. Tuhan nyuruh lari. Lari, Tuhan Yesus loh ini. Tuhan Yesus ini Tuhan kita. Lari ke Mesir. Dikejar-kejar oleh manusia yang namanya Herodes. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk memberi pelajaran buat kita. Tuhan saja mengalami kejadian seperti itu. Demi menyukseskan keselamatan bagi seluruh umat manusia termasuk saudara dan saya yang sekarang ibadah ini. Bagaimana dengan kita saudara? Mau enak-enak hidup tapi masuk surga, enggak mungkin. Jadi poin ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa perlu usaha ekstra. Kadang-kadang Tuhan enggak tolong. Jangan heran. Tuhan Yesus aja enggak ditolong ini. Loh kalau ditolong Tuhan kasih malaikat dong. Iya enggak? Tinggal binasakan aja itu Raja Herodes, enak. Selesai, Tuhan terus hidup aman dan nyaman diasuh oleh Yusuf dan Maria, tapi enggak. Zaman dulu belum ada mobil, belum ada pesawat. Untuk pergi ke Mesir harus lewat padang gurun. Anak 2 tahun. Kurang mungkin. Dan Yusuf dan Maria bukan orang kaya. Keuangannya sedikit karena Yusuf tukang kayu. Kalau tukang kayu sekarang ini, ya tukang kayu. Tukang kayu yang sekarang ini enak, ya tukang kayu sekarang ini mahal-mahal harga kayunya. Tapi tukang kayu zaman Tuhan Yesus itu sama dengan gembala yang kastanya. Dulu zaman Tuhan Yesus ada kasta. Kastanya paling bawah, yaitu tukang kayu di situ. Jadi kalau dia mau berpergian ke tempat yang jauh, jauh loh Mesir itu saudara. Itu udah biayanya mahal, jalannya padang gurun, bawa anak 2 tahun lagi. Penderitaannya Tuhan ternyata. Kalau kita merasa Tuhan hanya menderita di kayu salib itu salah ya. Dari umur 2 tahun masih unyu-unyu, 2 tahun itu kan katanya lagi lucu-lucunya ya kan. Itu Tuhan sudah menderita, harus mengasingkan diri ke Mesir. Tuhan gak tolong dalam tanda kutip, Tuhan gak tolong. Tuhan biarkan itu terjadi sebagai persiapan. Nah waktu dia lahir tuh persiapan dia mati ya di kayu salib itu sudah dipersiapkan. Nah kita mau hidup enak-enak ya kan saudara, kemudian berharap masuk surga, mimpi kah saudara nih gitu ya kan. Jalan ke surga harus dibikin dengan keringat dan air mata kalau perlu dengan darah yang bercucuran. Kita menganut prinsip itu saudara, kita tidak menganut teologi kemakmuran. Ya, tidak. Walau kita tahu Tuhan Yesus bisa memberikan berkat, pasti. Tapi kalau berkat itu, saya ngomong berkat ini dalam hal uang maksudnya ya kan. Kalau uang, jabatan, pangkat dan segala macam itu justru membuat kita jauh dari Tuhan, lebih baik gak usah. Kita menganut prinsip itu di GSKI ini. Bahwa ikut Tuhan harus siap menghadapi tantangan. Ya, tantangan yang begitu besar tetap dihadapi dengan konsisten oleh Tuhan. Sampai eventnya itu sukses, acaranya itu berhasil. Bagaimana dengan kita saudara? Baru ada tantangan sedikit langsung kabur. Ditawari naik jabatan tapi harus meninggalkan Tuhan Yesus. Harus percaya dengan Tuhan yang lain, kabur dia ya kan? Iya kan?
pacaran dengan yang tidak seiman. Kemudian akhirnya supaya bisa nikah ikut pindah meninggalkan Tuhan. Baru tantangan-tantangan yang kayak gitu kabur saudara. Banyak ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi yang menggoda kita, yang membuat kita bisa meninggalkan Tuhan. Tapi pesan Tuhan pada saat ini adalah, pada waktu saudara menghadapi tantangan itu, ingatlah ya, Tuhan sudah terlebih dahulu mengalaminya. Bahkan dia mengalaminya sejak umur 2 tahun. Dan ingatlah bahwa itu tantangan yang saudara hadapi, penderitaan yang saudara hadapi itu adalah bahan bangunan atau bahan baku untuk membuat jalan ke sorga. Darah dan keringat dan air mata kita itu sampai batuk, itulah aspal kita. Aspal itu kalau nggak dibakar nggak bisa dibikin jalan, betul nggak saudara? Dia harus dibakar dulu sampai mendidih, baru bisa dibikin jalan. Ya. Dunia aja tahu kok, istilah-istilah dunia itu dekat dengan Alkitab sebenarnya. Ya. Dengan kebenaran itu dunia juga sebenarnya tahu. Banyak istilah-istilahnya, contohnya, hasil tidak akan mengkhianati usaha, ya kan? No pain, no gain. Mereka aja ngerti sudah. Karena sesungguhnya manusia ini sudah dikasih kesadaran sama Tuhan. Memang kalau untuk memperoleh sesuatu itu harus ada usahanya. Dan semakin besar hasil yang ingin kita dapat, semakin besar pula tantangannya. Itu sebenarnya sudah dikasih Tuhan di dalam hati kita secara otomatis. Tapi zaman sekarang, terutama anak-anakku ini ya, itu anak saya 2 saudara. Sekarangnya ini semua serba instan. Dulu saya ingat kalau mau makan mie itu harus beli mie telurnya dulu ya kan, harus dilebus dulu, harus potong bawang dulu ya kan, baru digoreng lagi mie-nya. Dulu, kalau sekarang 2 menit udah jadi saudara. Yang susah mau digampangin, zaman sekarang kan begitu. Yang sulit ingin dimudahkan. Itu adalah salah sebenarnya. Sehingga mendidik generasi yang baru ini bahwa semuanya itu harus serba cepat, harus serba gampang, harus serba mudah. Tapi kehendak Tuhan adalah persiapkanlah. Semakin lama kita mempersiapkan, maka akan semakin baik. Contohlah Tuhan, beratus-ratus tahun dia persiapkan. Kita berkata, nanti aja Pak saya bertobatnya nanti kalau saya kira-kira udah stroke. Kalau saya udah gak bisa, kalau ngomongnya udah gitu ya, udah miring sebelah. Baru saya bertobat Pak. Terlambat nanti. Dari sekarang belum terlambat. Ya ini dari sekarang nih belum terlambat. Kita mulai mempersiapkan. Yang sudah mempersiapkan dari dulu, puji Tuhan teruskan ya kan. Tapi kalau yang masih belum sadar, persiapkan, belum terlambat waktunya sekarang. Persiapkanlah dirimu untuk mati. Jadi pada waktu kita mati, nanti kita meninggal dunia dan dimasukkan ke peti mati, kita sudah yakin bahwa jalan ke surga kita sudah jadi. Ya. Sudah jadi, tapi persiapannya harus dari sekarang. Sebagai kesimpulan, momentum terbesar, gak kelihatan ya kalau dari saudara ya, kekecilan ya. Saya bacain aja. Momentum terbesar dalam diri manusia adalah kematian jasmani, itu momennya. Kemana tubuh abadi kita dibawa setelah kematian, ditentukan oleh bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Persiapkanlah diri kita seperti Tuhan juga mempersiapkan keselamatan bagi kita. Jadi selaras gitu ya, sejalan. Bagaimana Pak cara saya mempersiapkannya? Dengan rajin beribadah, dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa. Sekarang ini saudara,
Tuhan sudah memberikan kebebasan sebagai kesimpulannya bagi kita. Tirai yang terbelah pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu adalah lambang bahwa seluruh aturan, tradisi, liturgi di dalam bait Allah sudah tidak diperlukan lagi. Ya ini mungkin agak ekstrim, tapi ini kenyataan, saudara. Ini kenyataan. Bahkan Tuhan izinkan tidak lama setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kalau nggak salah 50 tahun atau 70 tahun, bait Allah itu roboh, hancur. Dihancurkan bait Allah yang waktu Tuhan Yesus mati itu tirainya terbelah, itu bait Allah itu hancur, saudara. Dihancurkan betul-betul sampai pondasinya pun diangkat. Sisa tembok yang sekarang jadi tembok ratapan. Tahu ya, tembok yang pernah ke Israel pasti tahu itu. Tembok tinggal sisa satu tembok itu aja. Dari tadinya yang 10 kali lipat lebih megah dari gedung ini. Kenapa? Karena itu menunjukkan dan sampai sekarang tidak pernah lagi dibangun bait Allah itu. Sampai sekarang. Kan itu jadi pelajaran bagi kita bahwa sekarang Tuhan tidak peduli lagi dengan yang namanya bait Allah secara fisik. Tirai itu sudah terbelah dan Tuhan udah gak peduli, udah itu hancur sehancur-hancurnya udah. Jadi kalau saudara ingin mempersiapkan diri, kalau kita ingin mempersiapkan diri untuk masuk sorga, membuat jalan itu, pusatnya bukan di gereja, saudara. Pusatnya bukan di pelayanan, bukan di pelayanan ini, maksudnya pelayanan gereja, bukan. Tapi pusatnya adalah diri saudara sendiri dengan Tuhan. Maka itu Tuhan izinkan sekarang. Itu semua kalau saudara belajar sejarah gereja, semua itu ada alurnya Tuhan sudah siapkan sedemikian rupa. Dulu Alkitab yang ada di HP kita ini saudara, hanya boleh dibaca oleh uskup dan paus. Kalau saudara berani menulis ulang Alkitab untuk jemaat biasa zaman dulu ya. Dan ketahuan saudara langsung dihukum gantung saudara. Jadi gereja zaman dulu tidak membolehkan jemaatnya baca Alkitab di rumah. Kemudian muncullah Martin Luther, John Wesley yang menyuarakan bahwa setiap orang percaya harus bisa baca Alkitab. Dan akhirnya mereka dipenjara. Beberapa dihukum mati. Tapi dengan darah martir mereka, akhirnya Alkitab bisa ada di tangan kita, saudara. Itu sejalan dengan persiapan Tuhan. Tapi sangat disayangkan, persiapan yang Tuhan sudah lakukan dengan mengorbankan darah-darah martir, saudara, yang sangat banyak. Bayangkan gereja membunuh tokoh-tokoh reformasi. Yang bunuh siapa? Gereja, saudara. Jadi saya pastikan lagi sekarang, bahkan gedung kita ini, GSKI Bukit Raya ini tidak bisa menyelamatkan saudara. Tidak bisa. Tapi bisa membantu saudara, ya kan? Untuk mempersiapkan keselamatan saudara secara pribadi. Sekarang kita sudah bisa membaca Alkitab sendiri. Sekarang saudara, dulu sebelum tabir bait suci terbelah, kita kalau mau berdoa harus ke bait Allah. Dan kalau mau berdoa itu saudara harus bawa persembahan. Orang kaya harus bawa sapi, yang menengah bawa kambing atau domba. Yang gak punya uang boleh bawa merpati yang harganya cuma 10.000, 20.000 rupiah zaman dulu. Tapi intinya adalah kalau kita mau berdoa kita harus repot. Tapi sekarang enggak lagi. Gitu ya. Saudara mau berdoa, saudara enggak perlu datang ke sini. Walaupun kalau ada doa di sini ya diharap datang. Ya. Tapi saudara bisa berdoa di rumah. Saudara mau belajar Alkitab, saudara enggak perlu datang ke gereja. Walaupun kalau ada pendalaman Alkitab ya saudara ikut. Di YouTube Pak Eras adalah pendalaman Alkitab, saudara lihat. Tapi sekarang kita punya akses untuk belajar sendiri. Ada HP,
ada Alkitab, saudara baca. Itulah persiapan saudara. Memang dulu saya waktu masih Alkitab zaman buku yang tebal itu, harus ada waktu. Ya. Harus ada waktu saya kuliah, waktu saya mulai pelayanan itu, harus ada waktu pagi dan malam untuk baca Alkitab, wajib. Belum ada HP dulu, tapi sekarang udah enggak saudara. Jamnya sudah enggak tentu, tapi target tetap harus tercapai. Saya enggak banyak saudara, saya pribadi itu targetnya cuma 2 pasal aja sehari, enggak banyak. Tapi rutin, 2 pasal itu enggak sampai 5 menit kayaknya sekarang ya. Baca di HP aja. Yang penting ada baca saudara. Yang penting ada baca. Doa juga, doa enggak perlu ke gereja. Ya, dan doa itu nggak perlu ngomong, nggak perlu orang tahu kita doa. Zaman sekarang seperti itu Tuhan izinkan. Pada waktu tidur kita menutup mata berdoa, dan berdoa itu nggak perlu Bapa kami yang di sorga, gitu ya. Nggak perlu saudara. Berdoa itu ya, ini saya pribadi. Kalau saya berdoa itu cuman kadang lagi duduk aja, entah di toko atau di radio, duduk aja sambil merem itu sudah doa. Doa itu nggak perlu minta atau Tuhan aku lagi begini, Tuhan aku perlu ini. Itu bukan doa, itu ngemis namanya. Doa itu ya itu nanti bahan khotbah tersendiri. Doa itu relationship, hubungan. Saudara merem dan merasakan kehadiran Tuhan, itu sudah doa. Yang paling sering saya lakukan adalah, saya pernah cerita ya, tapi bukan di khotbah, kayaknya di Bible Course ya. Bagaimana saya dibaptis Roh Kudus ya. Ya di Bible Course itu ya. Bagaimana prosesnya itu, karena itu sampai sekarang saya ingat seperti saya nonton TV gitu, jelasnya tuh. Itu kadang-kadang saya merem dan saya ingat kejadian itu sudah doa. Kadang-kadang pada waktu saya lemah dan tak berdaya gitu kan, kadang-kadang kita ngerasa Tuhan tuh kayak nggak ada, betul nggak? Tapi saya ingat kejadian itu dan saya berkata, nggak mungkin nggak ada Tuhan, karena itu terlalu nyata bagi saya kehadiran Tuhan pada saat itu untuk bisa diabaikan, nggak mungkin. Tuhan nggak ada. Nah itu sudah menjadi doa. Jadi demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saat ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Ingat, ya, persiapkan hidup kita masing-masing. Yang belum terlambat sekarang, amin. Belum terlambat sekarang untuk mempersiapkan event terbesar kita. Silakan pemimpin pujian, kita nyanyikan yang menyenangkanmu itu sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang akan kita lakukan ini juga adalah salah satu hal yang sudah Tuhan persiapkan. Mari kita naikkan pujian ini. Dari awal. Kau bawa aku Menyenangkanmu. Oh. Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkanmu, segala perkara setiap waktu. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk Sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini. Kami mau menerima tubuh dan darah Tuhan. Tuhan sucikan,
kami semua. Berkati roti dan anggur ini menjadi lambang tubuh dan darah. Berkati kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Sucikan dan kuduskan kami, layakan kami untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kekuatanku hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi di surga, hari ini dan selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. menyenangkan-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Mari kita mengangkat roti dan anggur ini di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami memperingatinya hari ini. Sucikan dan kuduskan kami, layakan kami untuk menerima anggur dan roti ini, darah dan tubuh Yesus. Supaya kami boleh bersatu dengan Tuhan dan menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Mari saudara, kita mengucapkan pengakuan bersama di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosa. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan,
pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selama-lamanya. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Mari kita angkat roti tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari percaya bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Haleluya, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat anggur di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari percaya bahwa anggur ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Haleluya. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah mencurahkan tubuh dan darahnya bagi keselamatan kita. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena kita berterima kasih untuk kasih-Nya.